masih masih terkait dengan transfer musim dingin itu kan John Duran pindah ke Al Nassr gitu. Iya. Kemudian itu m- akhirnya menjadi perdebatan lagi tuh di Hmm, Footy Twitter. Masih hmm, muda tapi pindah. hmm, hmm, Eh, terus ada yang bilang, ya kalau misalnya kamu berasal dari negara seperti Kolombia yang hmm, di mana kamu harus menghidupi banyak keluarga, banyak orang gitu di keluargamu gitu kan. iya. Kemudian kamu menjadi pemain bola profesional dan ada yang Hmm, menawarkan benefit yang lebih bagus dibanding posisimu sekarang, adalah hal hmm, yang masuk akal dan wajar kalau misalnya eh, apa kamu pindah gitu kan. Terus hmm, ada lagi yang membantah. Tapi legasinya dia nanti itu gimana? hmm, Legasi itu apa sebenarnya? Apa ya? Legasi itu hmm, nggak bisa ngasih makan keluarga, nggak bisa masih ngasih hmm. makan orang gitu. Kalau cuma legasi doang, ngapain gitu? Kamu Ah, melihat pindahannya John Duran atau pemain-pemain yang dengan gaji besar, hmm. yang main di klub besar meskipun usianya masih muda kayak Jota kemarin yang sempat kemana dia Jota ini? Yang Jotanya Celtic Jota terus Celtic kah? mm-mm. Terus pindah Ah, ke Arab, terus habis itu dipinjamkan ke Rennes, habis itu balik lagi ke hmm, Celtic. Kamu lihat eksodus pemain muda yang pindah ke Arab Liga hmm, Saudi itu hmm, dengan benefit yang besar itu, kamu melihat ini sebagai hal yang sebagai fans itu kamu melihatnya sebagai hal yang biasa aja, hmm, ataukah kamu di satu sisi merasa kenapa sih harus pindah ke Liga Saudi gitu? Kenapa nggak ke Liga Turki aja gitu? hmm. Menurutku itu menjadi pilihan yang realistis bagi pemain-pemain yang menggunakan akal sehatnya ya. Karena gini, Iya betul betul betul. kalau pemain-pemain kayak misalnya Ruben Neves gitu kan, atau John Hmm, Duran yang terbaru ini, kemudian atau si Oscar yang sebelumnya ke Liga Cina gitu Cina. kan. Mhm. Menurutku mereka itu sadar kalau mereka tuh bukan brand Ronaldo, bukan brand Messi gitu. Hmm, Di mana kalau misalnya Ronaldo sama Messi mau mau main jelek kayaknya 1 bulan 2 bulan itu tetap aja mereka Ronaldo sama Messi gitu. Sementara John Duran ini saat bisa dibilang ya musim ini walaupun dia menjadi pemain backup ataupun pemain cadangannya si Oli Watkins, tapi setiap dia turun dia pasti cetak gol gitu dan iya. beberapa kali dia mencetak gol yang sangat luar biasa dan dia nilai performanya sudah bagus dan eh, kalau misalnya dia menunggu tahun depan di mana nggak bisa menjamin dia punya performa yang sama kayak tahun ini, yang Hmm, artinya klub yang punya dana besar itu nggak akan melirik dia lagi gitu. hmm, Jadi momentum bagi pemain yang namanya nggak setenar Ronaldo sama Messi, ya mereka pasti akan memanfaatkan setiap tawaran yang masuk gitu ya. Apalagi kenaikan gaji yang diberikan itu bukan yang hanya sekedar 10%. kenaikan bonus gitu atau misalnya Iya. persenan bonus gitu kan. Dan pasti itu kalau misalnya yang di pemberitaan atau di Twitter itu kan yang muncul itu hanya gaji mingguannya kan. Hmm, Kita nggak tahu untuk misalnya keluarganya biasanya sudah dikasih berapa rumah gitu kan. hmm. Jaminannya. Kemudian apalagi kalau di Arab kalau nggak salah free tax kalau nggak salah dia Free ininya tax. Hmm, untuk masalah paymentnya dan lain-lain nanti kan. Jadi kalau menurutku itu sih hal yang bukan hal yang bikin aku gusar sebagai fans bola gitu. Kenapa sih harus hmm, pindah gitu kan? hmm, 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 Karena itu kayaknya menurutku realistis aja gitu. Kalau hmm. misalnya dilihat kayak Messi, bahkan Messi pun kayaknya di Miami juga biasa aja tampilnya sama teman-teman yang sekarang Jordi Alba, Hmm. Busquets sama Suarez, tapi ya dia punya brand namanya Messi gitu. Betul. Tanpa dia main bagus pun fans akan tetap datang ke stadion dan pakai Menonton jersey dia. Messi gitu kan. Hmm, Jadi John Duran ini sih proses kayak transfer kayak gini tahun-tahun depan mungkin bakalan tetap berulang atau akan terjadi gitu. Jadi kalau misalnya bukan pilihannya Arab atau Cina gitu kan, karena hmm. kayaknya yang memberikan apa kontrak-kontrak yang luar biasa kayak gitu ya nggak banyak klub gitu dan nggak kayaknya jarang gitu klub yang punya dana besar
itu ada satu pemain yang ditawar berulang-ulang di tahun berikutnya gitu kan. Iya, Jarang gitu karena itu tadi bukan pemain nama besar gitu. Jadi hmm. kalau misalnya kapan ada ya langsung Langsung diterima. terima. Itu menurutku sih Hmm. realistis aja sih, sah-sah aja sih. Iya, apalagi kan dengan pindahnya kayak John Duran, Hmm. pemain-pemain Eropa yang eksodus ke Liga Saudi misalnya. Kita sebagai yang nggak cuma fans bola tapi juga main FC 25, itu kan jadi Eh. lebih gampang buat main chemistry kan. Betul juga. Iya kan? Maksudnya Iya, iya. aku nggak habis pikir dengan orang. Hmm. Oke lah ya. Hmm. Anda nonton Premier League, fans Premier Hmm. League. Tapi kenapa sampai harus mainnya pun di FC 25 itu harusnya main Klub favorit pemain ya. dari Premier League juga gitu. Aku beberapa hari yang lalu ya main eh, ada main rival itu dia Eh. namanya GGMU 11. Pemainnya MU semua, Pak. Pemainnya MU semua, bajunya baju MU semua, logonya MU semua. Ya ngapain gue Si paling MU ya. si paling MU? Ya memang wah ya sah-sah saja sih, nggak ada yang ngelarang juga. Cuma cuma maksudnya buat ya dinamis gitu loh. Cuman ini 2025 bro gitu kan. Iya, Pak. Maksudku kalau misalnya memang cuma mau kalau memang misalnya cuma mau main FC 25 terus ngambil pemain-pemain mainkan pemain MU, nggak usah main FUT. Main karir mode saja. Ya Atau main kan? kick off aja. Iya, kick off. Iya, maksudnya gitu loh. Kapan lagi coba kita bisa membangun chemistry Joao Hmm. Cancelo dengan Roberto Firmino misalnya kan, ya Iya, kan, iya. Neymar, kayak gitu loh. Jadi Hmm. oke, itu aku juga terima. Tapi Nah, terlepas dari misalnya keputusan proses pindah itu karena keinginan pemainnya, menurutku ada juga kontribusi eh, klubnya gitu. Karena kayaknya kalau bukan dari Arab nggak bisa dapat nggak akan ada keuntungan yang ya. berani ya keuntungan margin sebesar itu gitu. Betul Dan betul. di satu sisi pemain itu pun akan merasa eh, itu sebagai tanda ucapan terima kasih ke klubnya gitu dengan Betul nilai transfernya gitu. Jadi betul betul. menurutku sih bukan hanya sekedar dari posisi di mana pemain itu mau pindah apa enggak sih. Iya, terlalu terlalu apa terlalu sempurna untuk ditolak tawaran kalau misalnya dari Iya, Liga Arab ya. Betul betul betul. Masuk masuk iya. akal. Masuk akal Makanya masuk akal. case-nya sebenarnya hampir mirip dengan yang Mitoma tuh. Yang Hmm, dia ditawar sama ditawar Al ya ya. Nassr 90 juta kalau nggak salah kan. Mm-mm. Sempat ada yang bilang kita nggak tahu sebenarnya siapa yang bodoh ini Al Nassr atau Brighton gitu. Karena nggak jadi kan transfernya Nggak kan. jadi, nggak jadi, nggak Antara jadi. Al Nassrnya yang bodoh terlalu kenapa sampai 90 juta gitu Nggak kan. jadi. Atau Brightonnya kok kok kau tolak gitu kan. Nggak tahu siapa yang bodoh gitu kan. Kalau aku ya, kalau aku dikasih 90 juta, ku Eh, ambil lah Om. Ngapain? Maksudnya iya. sekelas Kaoru Mitoma, kalau misalnya Brighton yang struktur Hmm. hierarki klubnya itu sudah jadi, mencari Hmm. pemain yang the next Kaoru Mitoma itu bukan hal yang sulit menurutku ya. Bahkan Iya. mereka aja bisa dapat Yan Kuba Minteh dari Newcastle, mereka bisa Eh, dapat Carlos Baleba, Pervis Estupiñán, dan itu pemain jadi akhirnya di Brighton. hmm. Kaoru Mitoma bukan hal yang sulit buat mereka buat nyari lagi itu pemain Iya. di pinggiran pinggiran kota Hokkaido dapat itu. Apalagi untuk kelas pemain Asia itu biasanya jarang loh dihargain mahal. Betul. Seorang Park Ji-sung aja itu cuma 6 juta kalau nggak salah dibeli dari PSV. 6 juta doang karena itu United beli Park Ji-sung itu di mana Park Ji-sung lagi bagus-bagusnya di PSV. Mm-mm, Cuman mm-mm. memang karena rate-nya pemain Asia itu ya hanya Iya. harganya segitu. Jadi Hmm. memang agak lucu juga itu prosesnya kenapa bisa ditolak sama Brighton itu yang tawaran dari Al Nassr sih. Itu dia. Kalau Park Ji-sung dengan peak performance-nya Park Ji-sung dulu ya, Hmm. ditawar dengan ditawar misalnya Park Ji-sung main di tahun sekarang dengan peak Hmm. performance-nya dia, ditawar sama Hmm. klub Saudi itu kira-kira berapa value-nya Hmm. dia tuh?
Kalau kau Romi Masalahnya Thomas aja 90 juta, bayangkan seorang Park Ji-sung yang juara Champions, juara Piala Dunia antar klub. itu aku sebenarnya awalnya aku memang ini juga kenapa Al Nassr ini kan mau menawar semahal itu. Hmm. Bisa jadi juga ini yang karena titipan sama Bang De ini kan karena Wah iya. demi mengejar 1.000 gol ya butuh penyuplai gitu. Butuh penyuplai karena nggak mungkin hanya dari Anderson Talisca doang kan. Iya. Masalahnya Talisca ini juga agak-agak ini juga aku lihat egois juga dia mau ngambil tendangan bebas juga dia kan karena Iya, memang dia punya kemampuan juga gitu. betul. Jadi kayaknya ini request dari Abangda juga ini kayak. Iya, apalagi ada Sadio Mane juga kan. Maksudnya Iya. Sadio Mane mungkin juga dengan sedikit pengaruhnya mempengaruhi petinggi pelatih. Coba itu bujuk Eh, itu Kormin. Masa saya terus yang ngasih umpan ke Abang Da gitu kan. capek nggak sempat ini Capek, umroh Pak. ini kan. Masa nggak ada libur nih kan. Pengen juga nongkrong-nongkrong di depan anu kan masjid apa lagi. Masjid Masjid Al Nassr tuh di mana kotanya? Pokoknya iya maksudnya mana? Ya kapan saya juga mau umrah Pak, mau ke Masjid Nabawi, mau ke Masjidil Haram gitu kan. Masa iya saya terus yang ngasih umpan ke Abang Da. Tapi semalam Hmm. ngomong-ngomong Abang Da semalam Hmm. dia mencetak Hmm. gol gol terakhir sebelum dia Hmm. berusia 39 tahun. Dan golnya itu, Hmm. kamu lihat nggak golnya? Enggak lihat aku, enggak lihat. Umpan dari Sadio Mane terus dari Hmm. kiri terus dia itu lompat itu tapi kayak pause di udara terus langsung nyundul gitu. Jadi mirip-mirip golnya Sundulan. iya kayak ke gawang Sampdoria juga. Oh, dari Mirip-mirip kayak gitu. Juventus ya. Iya, ngomong-ngomong tadi aku ada nyebut Neymar karena pengen masuk ke sini. Ya. Menurutmu Neymar ini bisa dikategorikan sukses Hmm. atau gagal di Eropa? Karena kalau misalnya kita melihat Hmm. karena sekarang kan dia balik ke Brazil kan? Santos, iya. Balik ke Santos kan setelah dapat uang Hmm. dari Arab akhirnya pulang dia. Hmm. Karena kan kalau misalnya kita melihat karirnya Neymar, dia kan Hmm. datang ke dia pindah pertama kali itu langsung ke Barcelona kan ya? Langsung Barcelona. Langsung ke Barcelona terus hype-nya itu tinggi banget. Hmm. Kemudian gadang-gadang jadi sebagai Ballon d'Or lah. Tapi Iya. kemudian setelah 12 tahun dia pindah pulang kampung dengan gelarnya cuma satu UCL dan nggak ada Ballon d'Or gitu loh. Hmm. Dengan prestasi seperti ini, Neymar apa bedanya dengan Marcus Rashford? Bedanya sebenarnya sama Neymar tuh dia udah merasakan main sama Messi, Nah, main sama Suarez, Suarez ya, iya iya. Busquets gitu kan. Berkelahi sama Kemudian Ronaldo ya. iya, main sama Mbappe gitu kan. Iya. Jadi kalau menurutku kalau kita menilai dengan membandingkan dengan pemain yang lain sudah pasti dia belum sukses di Eropa gitu. Gagal, bisa Hanya saja dibilang kayaknya sedikit gagal ya. iya gitu. Hanya saja kayaknya Neymar punya standar sukses sendiri gitu. Hmm. Di mana dia sudah merasa pada saat performanya di Barcelona itu kalau nggak salah sekitar 4 tahun Iya. dari Santos kan, dia Hmm. merasa sudah cukup petualangannya di Eropa dan eh, sudah merasakan gimana kemenangan itu diraih dengan permainan yang kayaknya nggak ada obatnya lah, nggak ada Iya. lawan lah pada saat mereka trio MSN gitu kan. Dan Dan sesuai mungkin kemudian dengan ini ya, dengan harapannya dia sepak bola itu dimainkan dengan cara seperti itu gitu ya. iya betul. Hmm. Jadi kemudian dia memilih pindah ke Paris Paris. dan kalau nggak salah, aku nggak tahu valid atau tidak itu yang dia di interview katanya kalau dia pindah ke Paris itu bukan bukan ada ambisi untuk meraih gelar juara gitu atau Hmm. misalnya ada ambisi untuk bermain dengan Mbappe gitu, tapi murni karena Uang. masalah finansial gitu kan. Hmm. Jadi kayaknya sih kalau kita mau perspektifnya membandingkan kayak pemain yang lain ya eh, kurang dia nggak sukses gitu dan tapi ada juga rasa apa ya kurang puas dari sisi kalau kita nilai dari sisi fans gitu
harusnya sih dengan talenta yang dia punya, apalagi klip-klipnya dia pada saat masih rambut jengger ayam di Santos Santos gitu kan. 2000, iya iya iya. Kemudian Jogo Bonitonya dia di Barcelona, Hmm. harusnya kita bisa menonton lebih lama lagi gitu. Ini kayak momen eh, pada saat kita mungkin hanya menikmati sebentar Ronaldo di Nazario gitu. Eh, Hmm. nggak lama kayaknya pada saat setelah Piala Dunia 2022 2002 mungkin Piala Dunia 2002. 2022 lah kayaknya orang punya eh, margin paling besar yang bisa menonton di momen itu gitu. Kalau misalnya 98 2000 mungkin hanya di kelompok-kelompok fans yang memang dari tahun 80-an mungkin di situ Yes. baru kalau yang 90-an kayaknya belum terlalu ngikutin atau punya akses kan untuk nonton gitu. Jadi pada saat sudah Piala Dunia 2002 nggak lama pindah ke di Madrid Madrid. mungkin sempat sukses kemudian itu kan kayaknya itulah masa akhir karirnya walaupun di Madrid sebenarnya sudah kita bisa lihat tanda-tanda akhir karirnya karena sudah mulai Ya. kegemukan kan Nah, gitu ya. kemudian pindah Hmm. sempat ke AC Milan gitu kan jadi eh, Neymar ini mungkin tipikalnya ya pemain-pemain dari Amerika Amerika Latin Selatan. Hmm. kayak gitu ya jadi nggak yang longevity-nya itu nggak yang kayak ya, ini sebenarnya salahnya Bangda juga sih. Dia yang bikin sebenarnya standar ini gitu kan. Dia sih yang bikin ini jadi bikin pemain lain itu jadi Punya kayak standar, nggak harus tinggi standarnya ya. iya, harusnya gitu. Jadi kayak kurang semua pemain kan gitu. Apalagi masih mau lanjut lagi dia mainin di Indonesia 40 gitu. Nah, itu Jadi dia masalahnya. eh, jadi kalau misalnya dilihat sih dari perspektif ya dia belum terlalu sulit karena ya untuk gelaran dia menjadi bagian itu nggak sih yang Barcelona 6 kali juara sama Pep yang satu Enggak musim pernah, nggak pernah enggak dilatih ya sama Pep dia, nggak pernah ya nggak nggak pernah ya pernah, nggak pernah. Eh, Pep jadi itu, mungkin Pep hmm, itu, Pep itu kan pindah ke Munchen 2013 kan. Neymar itu eh, masuk ke Barcelona tuh 2014. oh setelahnya ya. Setelah iya. Jadi mungkin kalau misalnya untuk raihan gelar domestik liga di klubnya dia mungkin sudah dapat tapi kalau untuk raihan gelar personal dia ya nggak ada ya sama aja kayak Rashford gitu jadinya kan. Kalau misalnya kita kayak kita tadi kamu bilang tadi sama aja kayak Rashford jadi kalau misalnya karena karena harus selayaknya makanya kayak dulu sempat kita bahas Haaland sama Mbappe itu belum layak Hmm. mau dibandingkan dengan Messi sama Ronaldo adalah ya Hmm. capaian di klubnya mungkin mereka sudah dapat gitu. Tapi kalau untuk capaian personalnya yang di mana itu mungkin untuk memvalidasi kehebatan dia, ya Hmm. itu belum didapat sama Neymar sih. Kalau Haaland mah mending dia stay humble aja. Aku Haaland tuh sudah emosi sekali tuh. Nanti dia tunggu musim depannya Anu, Gabriel ya. anu, kayak ini, Tunggu ya. kayak perseteruannya Martinez sama Adama nanti jadinya tuh. Cuman kayaknya bukan Haaland yang paling emosi, bapaknya kayaknya yang paling emosi deh Bapaknya kalau aku lihat. sampai ngetweet kan, sampai ngetweet ya. Tapi kalau menurut lu gimana Neymar perjalanan karirnya? Apakah memang sudah ada bagian suksesnya atau tidak kira-kira? Iya, kalau dibilang sukses, ya dari individu kurang sih memang. Hmm, Maksudnya karena dia juga lahir di tahun yang salah sih, bukan tahun ya. Dia dia bermain sepak bola hmm, di masa ketika hmm, Ronaldo sama Messi itu masih jaya-jayanya. Jadi hmm, pada saat dua figur ini melewati masa keemasannya, Neymar justru malah hmm. pindah ke tim Paris. yang Hmm, sorotan media itu nggak terlalu besar, yang pada hmm, akhirnya membuat fokusnya mungkin berubah hmm, dari yang memang mau main bola, tapi kemudian akhirnya mending cari uang aja hmm, lah. Ya udah kayak pegawai hmm. kantoran aja sih kawan ini. Iya, iya. Tapi tapi sebenarnya ini agak kalau aku lihat ya agak apa ya?
agak ironi juga kalau ngelihat dari mana mereka berasal. Jadi contohin bukan dari sisi ekonomisnya ya, Hmm, misalnya miskin atau tidak gitu. mm, Tapi pemain-pemain kayak model Neymar, Ronaldinho itu kan memang pemain-pemain yang terbentuk dari jalanan kan, yes, yang favela. ya jadi yang pemain-pemain yang freestyle begitulah. Yang Mm, dimana sebenarnya pemain-pemain kayak gitu kan yang biasanya yang mempunyai kecintaan ke sepak bolanya itu eh, ya kalau misalnya bisa libur sekolah, ya nggak main boleh bola. libur main futsal gitu kan, nggak boleh libur main sepak bola gitu gitu. Jadi Iya, iya, ah, iya. jadi maksudku adalah kok mereka secepat itu eh, rasa kecintaan ke sepak bola itu mengakhiri karirnya gitu loh. Hmm, Sementara kayak misalnya Ronaldo kan awal motivasinya itu kalau nggak salah dia nggak karena bapaknya sakit atau karena ada pakai bapaknya. obat-obatan gitu kan. Mm, Kemudian dia punya motivasi dia nggak mau minum-minum dan betul, bertato di tubuhnya betul, gitu kan, betul. dan Hmm, pengen bantu keluarganya sehingga dia bekerja keras untuk hmm, melalui sepak bola gitu kan. hmm, Artinya bukan dari lingkungan ataupun misalnya proses kayak yang dari jalanan itu gitu. Jadi hmm. agak ironi juga kenapa mereka secepat itu mengakhiri kecintaannya itu di sepak bola sih. Iya, kalau dipikir-pikir juga contoh nyata itu sebenarnya Ronaldo ya, Cristiano ya. Karena Iya. kalau misalnya kita mau melihat backgroundnya antara Neymar, Ronaldo Nazario, Adriano, Ah, eh, hmm, mereka adalah orang-orang yang memang latar belakangnya besar main bola di jalan, lahir lahir dan besar hmm, dengan sepak bola itu di jalan dan Ronaldo juga bisa dibilang Cristiano basicnya dari situ juga kan. Tapi hmm, apa ya mindset berarti ya yang bikin pemain-pemain ini mungkin pengecualian buat Adriano ya kalau karena Adriano hmm. kan langsung kena mental 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 health. mental health karena Satu grup bapak. dengan Phil Jones, Ih, satu grup WA. Kayaknya bentar lagi Marcus Rashford diundang, di invite tuh. Invite bro. yang ngundang Jesse Lingard. Aduh. Iya, berarti soal mindset ya. Berarti soal Hmm. mindset. Tapi mungkin bisa jadi mindset, tapi mindset ini lebih faktor orang di sekitarnya gitu. Fix Eh, berarti Adrian Rabiot ikut juga. eh, kayak misalnya eh, kita nggak tahu lah misalnya background keluarga Neymar, Ronaldo Nazario sama Ronaldinho gitu. Orang tuanya ataupun saudaranya seperti apa gitu. Tapi kalau yang kita tahu Ronaldo dia orang tuanya sisa ibunya gitu, di mana kayaknya Hmm, ibunya yang selalu ikut mendampingi dan eh, apa kalau kita lihat dari penampilannya ya ibu yang sederhana gitu kan. hmm, Jadi nggak terkontaminasi dari yang mindset tadi gitu. Sementara hmm, kalau misalnya Neymar mungkin balik ke Brazil gitu kan, hmm, masih ada tantenya kan, masih ada hmm, ini keluarga-keluarga yang lain lah mungkin. Itu mungkin yang bisa mempengaruhi dari keputusan-keputusan yang diambil sih hmm. kayaknya. Sebenarnya eh, ini apa gambaran sederhananya Neymar itu kayak TKI Hmm. yang tiba-tiba pulang kampung terus tetangganya datang nyawe minta duit gitu kan. Sementara Eh, Ronaldo itu hmm. Ronaldo ini sebenarnya anu loh, bisa dibilang dia lebih Islam dari yang Islam sebenarnya. Karena dia tuh ibumu, ibumu, ibumu. Itu Islam banget itu. Tapi itu mungkin karena ya mindset itu kan dipengaruhi dari karakter orang kan. Karakter Hmm. orang misalnya bisa dianggap Ronaldo ini kayaknya agak setengah introvert, kalau udah pulang ke rumah di rumah aja kan. Nggak nggak ada tuh main ke main clubbing kan. Jadi kayaknya Nggak kan ada, kalau nggak ada. Neymar kayaknya kalau sudah udah diajak tuh nongkrong kan keluar Oh, kan kalau gitu. bisa sampai pagi-pagi, Pak. Jadi karena memang dari karakter orangnya yang seperti itu bisa Hmm. membatasi.
pergaulan di luar dari sepak bola. Jadi itu yang menyelamatkan dia kayaknya. Iya. Gimana dengan anu Ricardo Izekson dos Santos Leite? Ya kan dia kan justru Eh, kebalikan dari hmm, Ronaldinho, Ronaldo hmm, Nazario dan Neymar kan. Dia hmm, golongan terpandang, cukup berada, hmm, aktif di peribadatan, hmm. tapi diceraikan sama istrinya. Tapi masih bisa aja, masih masih bisa aja dia jaga-jaga kondisi tubuhnya gitu. Apakah ini juga mindset atau gimana? Atau dia terlalu sudah terlalu sufi dengan Tuhannya gitu. Sejujurnya aku pun menilai kakak ini bukan orang Brazil. Dia kayak nggak Brazil deh itu kan. Eh, dari dari tampilan fisik, gaya main, nih kan. Eropa Kakak itu banget kan ya. Eropa. iya, dia bukan Brazil tuh. Dia bukan tipikal yang showboating kan. Dia Iya, iya, iya. tipikal yang bisa To the point. terima bola kemudian dribble lewatin satu dua pemain kemudian golin gitu kan. Jadi memang bisa jadi kakak ini sosok kayak misalnya kayak yang lagi yang sekarang ini adalah orang Batak yang lahir di Jakarta. Dia udah nggak Batak Sampai gimana di Jakarta? di Sebuah mana gambaran yang sangat-sangat pas. di mana bapaknya ketemu sama cece-cece di Glodok gitu kan. Kemudian Hmm, terjadilah pernikahan kawin silang nih udah hmm, memang masih ada marganya gitu kan. Masih ada marganya gitu. Masih bisa pulang kampung ke Medan hmm, gitu. Tapi hmm. kalau sudah di budaya-budaya yang Batak itu yang biasa Sudah minum tua ditinggalkan udah nggak ya. ada lagi tuh gitu kan. Hmm. Iya, udah beda pergaulannya. Udah minum wine dia, bukan minum Udah tua minuman, lagi. udah bukan wah, udah nggak minum, nggak makan asang lagi dia ya. Udah mana sasang lagi, makan stick dia. Itu kayak kakak ini kan. Anekdot ini cuma bisa disampaikan oleh orang Batak. Tapi perjalanan karir kakak itu juga kalau misalnya dibilang ya apa ya? Karena aku nggak tahu usianya pada saat kakak Ballon d'Or 9. 2007, Eh, oh 2007 yang kan Milan dia ya, duluan. Milan ya. Iya, 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 kan iya, dia duluan 2007. baru Ronaldo dapat kan pada saat itu Mhm. mereka bertiga itu lagi saingan kan eh, di situ. Jadi cuman setelah dari Milan pindah dia ke Real Madrid, Madrid. di Madrid lah terkubur karirnya kan. Mhm. Yang enggak apa namanya? Kayak nggak akan ada harapan lagi misalnya dia menjadi salah satu pemain terbaik di Eropa ataupun dunia gitu. Cuman hanya saja kayaknya bukan salahnya kakak kalau aku lihat karena terlalu superior aja dia di antara Ronaldo sama Messi ini gitu. Jadi itu yang bikin kayaknya udah nggak nafsu lagi dia mau ini Hmm. bersaing di papan atas gitu. Dan pada saat dia ke Madrid juga dia bukan lagi sosok satu Mega orang bintang. kayak yang menjadi main show di Milan gitu kan. Kalau di Milan Mhm. dia memang betul-betul kakak nomor 22 yang memang jadi tumpuan gitu. Cuman Mhm. sementara pada saat itu kayaknya Benzema ada, Di Maria ada, awal mula kalau nggak salah ada Gonzalo Higuain, Fernando Higuain. Gago gitu kan. Fernando Jadi Gago Sergio anjir, lupa aku sama Fernando Gago, bangke, bangke. iya jadi Iya, iya, iya. spotlight itu pun kayaknya udah nggak yang biasanya mic dikasih ke kakak sudah ada Ronaldo yang mic yang Hmm. terima mic gitu kan ada Benzema juga gitu jadi memang masalah spotlightnya udah dia udah sinar sinar dari Messi sama Ronaldo itu terlalu terang untuk kakak Seorang jadi kakak. bikin redup Hmm. dia gitu. Aku jadi samar-samar ingatanku. Kakak di Madrid, Hmm? dia tuh nggak kepake itu karena cedera. Terus kemudian setelah dia nggak terpakai di Madrid, dia kemana? Kembali ke Milan atau aku sama sekali nggak ada ingatan soal kakak setelah dari Real Madrid atau dia pas disingkirkan di Madrid. Kakak tuh sempat balik lagi ke Milan kemudian ke Orlando Ah, MLS ya. MLS Ah, iya, iya. iya, 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 iya. Oke, oke, ingat, 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 ingat. Iya, iya, betul, Jadi betul. di kakak itu sebenarnya di Madrid bukan nggak kepake hanya saja memang
peran dia itu Terbatas. iya terbatas dan banyak pemain yang bisa apa ya memberikan Memberi yang kontribusi lebih. gitu. Iya, iya, Iya. iya, iya, iya. Kalau misalnya di zamannya itu kalau nggak salah ya ada Di Maria yang dimana tinggal ngosak-ngosek kota penalti ngumpan ke Ronaldo kan. Betul, 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 betul. Jadi Betul, betul. eh, beberapa Betul. kali juga bisa kita lihat kok kalau Kakak itu menjadi pilihan juga sempat di Madrid gitu. Jadi bukan bukan karena dia nggak perform sebenarnya. Hampir mirip case-nya kayak Coutinho di Barcelona sih kalau aku lihat gitu. Dia datang ke Hmm. Barcelona di saat yang nggak tepat di mana dia dari Aston Villa menjadi playmaker utama. Hmm. eh Sorry, Aston Villa, Munchen. Liverpool dari Tapi dari memang dia pernah ke Aston Villa kan? Iya, jadi sebelum dari Oh Barcelona kan dia iya, dibeli dari Liverpool yang menjadi Liverpool salah ya. satu pemain penting gitu. Dia datang ke Barcelona di mana jarang ada pemain yang hanya bertumpu ke satu pemain Hmm. di situ gitu kan. Semua bisa pegang bola, semua bisa melakukan passing gitu. Jadi hampir-hampir mirip sih case-nya kalau aku lihat. Aku ngomong karena kamu nyebutin Coutinho aku jadi mikir ini Liverpool anu kok pintar juga nge-scam Barcelona ya. Sekelas Barcelona loh di scam kirain Inter nge-scam United 50 juta Onana udah paling jago ternyata Liverpool 140 kan waktu itu. Iya, salah Pak. Cuman kalau aku lihat bukan Liverpoolnya yang pintar nge-skema Barcelona. Di Siapa? tahun itu memang lagi bodoh aja Barcelona. 100, Coutinho 140. Di tahun yang sama kalau nggak salah Kevin 110 Prince juta ya. Dembele. Itu di tahun yang sama kah? Di tahun yang sama loh itu dengan Dembele dari Dortmund 110 Oh, juta loh. iya Makanya memang makanya si Neymar terjual dua ratus empat puluh. 222 Dua dua iya iya sorry 222 ya ya ya. kan ke Paris PSG. Saint-Germain gitu. Jadi makanya uangnya itu yang kepake itu buat dua pemain itu. Pemain kaki kaca semua pula yang dibelinya kan. Kacau juga ini Kacau juga ini Makanya Barcelona. di proses transfer itu nggak tahu siapa yang sebenarnya yang diuntungkan. Ya tapi iya iya ya betul juga ya. Itu yang di tahun yang Hmm. sama yang Kevin Prince ke Barcelona juga nggak sih? Nggak sebelumnya tuh, itu Oh itu sebelumnya. sebelumnya ya. Ah oke Hmm. oke oke oke. Eh kita balik ke United ya. Iya. Eh, aku tadi ada sempat baca di Twitter. Hmm. Eh, dan ini sebenarnya sudah berlangsung 2 minggu ya, kayak 2 minggu, 3 minggu. Fans United yang sudah mulai jengkel dengan Hmm. Sir Jim dan Hmm. sudah muncul lagi tuh. Siapa suruh kemarin sudah ditawari sama Qatar, milihnya Hmm. lokal lad, milihnya asli British. Terus kemudian terus kemudian ada yang nge-tweet capture Hmm. screen tweet dari tahun 2023 itu Hmm. Nice yang pada saat itu masih dimiliki sama Sir Jim menjadi Hmm. satu-satunya klub Ligue 1 yang Hmm. nggak belanja pemain Ah. di tahun itu. Kemudian eh, Ah. ada yang bilang ada fans Nice yang bilang eh, Sir Jim itu nggak Hmm. ngerti sebenarnya sepak bola gitu. Jadi fans Hmm. grupnya Nice itu Sir Jim Hmm. tuh nggak ngerti sepak bola. Terus kapten klub itu komplain tentang gimana sebenarnya arah klub ini. Terus fans Hmm. juga protes. Kemudian Hmm. ada kasus rasisme di klub yang melibatkan Hmm. pelatih. Kemudian tapi pelatihnya nggak dihukum itu pelatihnya karena nggak Hmm. ini. Kemudian kaptennya pada saat itu adalah Dante, ex Munchen. Hmm. Hmm. Iya. Jadi eh jadi sebenarnya Sir Jim nggak bagus-bagus Hmm. amat gitu. Dan menurutmu lah ya, Hmm. dengan arah kebijakannya Ineos yang Hmm. United nggak belanja pemain di bursa transfer musim dingin justru meminjamkan Hmm. pemain, Hmm. ditambah kondisi Lisandro Martinez yang cedera sampai akhir musim dan kita nggak tahu Hmm. apakah awal musim dia sudah bisa bermain.
Hmm. secara kualitas first team kita itu rata-rata iya, average iya. Masalahnya adalah Hmm. kedalaman skuadnya United itu sudah Hmm. nggak ketolong lagi sebenarnya. Dan Hmm. terkait hal ini, kamu masih optimis nggak United di akhir musim Hmm. bisa finish di atasnya Everton yang sekarang reuni Hmm. dengan David Moyes? Karena kalau kalau aku lihat-lihat David Moyes ini bahaya juga anggota satu ini kembali ke habitatnya dia. Jadi kalau menurutku ya, Sir Jim lewat Ineos dan teman-temannya nih, Omar Berada, Jason Hmm. Wilcox gitu kan. Mereka sih sudah nothing tulus kalau misalnya untuk di liga kalau aku lihat gitu. Hmm. Karena pada akhirnya mungkin kalau mau apa mau berusaha untuk naik peringkat, kayaknya kalau mau di peringkat 7 dengan peringkat 13 kayaknya mereka menilai kan sama aja gitu. Ah. Tapi pada akhirnya fans mungkin nanti di akhir musim ya. Ini mungkin karena masih di musim berjalan ya, akan ada opini-opini di mana orang akan mengambil poin-poin yang untuk bisa mendiskreditkan eh, terkait kemampuan Sir Jim untuk mengoperasikan sebuah klub sepak bola gitu. Hmm. Kayaknya kalau kalau dilihat lebih mereka mungkin sudah membicarakan kalau tim United ini punya pilihan kok kalau mau masuk Tetap di kompetisi Eropa kompetisi itu Eropa, masih ada dua jalur gitu. FA sama Eropa Eh ya. ya Eva sama Hmm. Europa League gitu. Jadi mereka kayaknya bisa melihat itu sebuah opsi yang masih tersedia dan untuk mengarungi musim ini ya optimisme itu masih tetap terjaga gitu karena kalau mau apa trying so hard di liga itu kayaknya kayaknya akan sama aja gitu nggak bakalan dapat juga kok ke tuh peringkat lima besar gitu ngapain kita Hmm. terlalu getol di liga gitu jadi kayaknya selama dua kompetisi ini masih ada United kayaknya mereka juga nggak akan terlalu memusingkan atas opini-opini yang tadi membandingkan juga dengan kondisi di Nice sih kalau menurutku itu Hmm. cuman pandanganku kalau secara umum adalah apakah Sir Jim ini sebenarnya eh, bisa menjalankan sebuah bisnis sepak bola ataupun operasional sepak bola gitu. Kalau kita lihat sih ada hal yang dilakukan, entah itu misalnya ada hasil apa enggak, ya itu mungkin faktor yang lain lah ya gitu. Jadi setidaknya sih dengan pemilihan Amorim itu yang mungkin bisa dibilang banyak yang tidak menduga, itu Hmm. salah satu langkah kalau misalnya Amorim dan timnya itu punya plan untuk United gitu. Dimana kalau misalnya punya plan ya berarti ada sesuatu target yang ingin dituju gitu. Jadi bukan yang misalnya tiba-tiba nama-nama yang lain gitu kalau misalnya aku lihat gitu. Jadi ini sih situasi yang sebenarnya nanti di akhir musim yang baru bisa kita lihat lagi.